Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Paunilasari, mahasiswi Prodi D3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang materi sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Di materi ini saya akan membahas yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Nah, yang kedua, keuntungan kompetitif. Yang ketiga, manajemen informasi, dan yang keempat ada strategi bisnis global. Baik, yang pertama perusahaan dan lingkungannya. Sistem fisik perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang di dalamnya menghubungkan dengan lingkungannya. Sistem umum model dari perusahaan. Di slide ini merupakan gambar dari sistem umum model perusahaan. Dan di gambar ini memperlihatkan 3 arus, yaitu yang pertama arus sumber daya fisik. Nah, yang kedua ada arus sumber daya konseptual. Yang ketiga ada mekanisme pengendalian perusahaan. Arus sumber daya fisik. Yang dimaksud arus sumber daya fisik di sini adalah manusia, material, mesin, dan uang. Arus sumber daya konseptual menunjukkan data, informasi, dan keputusan berhubungan dengan informasi. Nah, sedangkan untuk mekanisme pengendalian perusahaan adalah sebuah elemen yang memungkinkan perusahaan mengoperasikan sistem lingkaran tertutup. Nah, untuk gambar ini menunjukkan 8 elemen lingkungan. 8 elemen lingkungan itu ada apa aja sih? Nah, jadi 8 elemen lingkungan itu ada masyarakat keuangan, pesaing, customer, owner, masyarakat global, serikat buruh, suppliers, dan government atau pemerintah. Perusahaan terhubung dengan elemen lingkungannya melalui arus sumber daya diantaranya. Yang pertama ada arus informasi dari pelanggan. Yang kedua, arus material ke pelanggan. Yang ketiga, arus uang ke pemilik perusahaan. Yang keempat, arus mesin dari supplier. Yang kelima ada arus manusia dari suppliers. Dan yang terakhir, komunitas global dan persatuan tenaga kerja. Arus dengan frekuensi, arus dari pemerintah, arus material dari supplier, dan arus manusia untuk berkompetisi. Bab kedua ada keuntungan kompetitif. Buruh berargumentasi bahwa perusahaan menerima keuntungan kompetitif dengan melakukan salah satu kegiatan di bawah ini. Nah, ada 3 kegiatan nih. Yang pertama ada produksi dan pelayanan dengan harga murah. Yang kedua, produksi dan pelayanan berkualitas tinggi. Yang ketiga, mempertemukan kebutuhan khusus dari segmentasi pasar tertentu. Rantai nilai tenaga kerja. Perusahaan menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas atau nilai aktivitas. Rantai nilai dibuat dari aktivitas primer dan pendukung yang berkontribusi pada nilai margin. Peningkatan nilai marginal merupakan model rantai objektif. Dimensi keunggulan kompetitif. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, keunggulan strategis, kedua, keunggulan taktis, yang ketiga ada keunggulan operasional. Keunggulan strategis merupakan perencanaan digunakan untuk pencapaian keuntungan. Keunggulan taktis adalah metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik dibandingkan pesaing. Keunggulan operasional adalah transaksi dan proses harian yang memberi keuntungan. Untuk bab ketiga ada manajemen informasi. Pencapaian keunggulan kompetitif melalui penggunaan informasi menuntun manajemen yang efektif pada sumber daya ini, dikenal sebagai manajemen informasi. Dimensi informasi memiliki 4 dasar dimensi yang berkontribusi terhadap nilai informasi. Yang pertama ada keterkaitan atau relevansi. Maksud dari relevansi adalah informasi berkaitan ketika bersinggungan dengan permasalahan yang ada. Yang kedua ada keakuratan atau akurasi. Informasi dikatakan memiliki nilai ketika ia memiliki keakuratan. Tepat waktu atau timelines. Yang dimaksud tepat waktu di sini adalah informasi untuk pemecahan masalah harus tersedia sebelum situasi krisis berkembang atau kehilangan peluang. Yang keempat, lengkap atau completeness, yaitu informasi harus tersedia untuk menghadirkan gambaran lengkap masalah atau solusi. Inti muatan strategis. 2 topik inti yang harus ada di setiap rencana strategis bagi sumber daya informasi adalah yang pertama, objektivitas menjadi pencapaian setiap kategori sistem informasi selama periode waktu tertentu dengan perencanaan. Yang kedua, sumber daya informasi perlu menemukan objektivitas tersebut. Bab keempat, ada strategi bisnis global. Bartlett dan Goshal mengidentifikasi 4 cara utama strategis. Yang pertama, ada strategis desentralisasi pengendali. Yang kedua, strategi pemusatan pengendali.
Yang ketiga, strategi pemusatan keahlian. Dan yang terakhir, strategi pemusatan pengendali dan pendistribusian keahlian. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.